Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai mengenal kebenaran ilmiah. Sebelum kami menjelaskan materi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lulu Septian dengan NIM 0601222103 dan rekan saya. Nama saya Dinda Aulia Alfani, NIM saya 0601222078. Dan saya Cindy Rosma Pasuregar, NIM 0601222106. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang jelas dan pasti kebenarannya menurut norma keilmuan. Bisa dibilang kebenaran ilmiah ini adalah kejujuran atau kebenaran dari suatu nilai yang paling utama dalam kehidupan manusia. Sip. Mau nanya deh, kamu tau nggak? Katanya Isam Fautano itu ngejelasin 3 pengertian untuk memahami arti dari kebenaran. Kamu tau nggak sih apa yang dijelasin sama si Isam tentang kebenarannya itu? Gini Din, kan ada keadaan yang benar itu tuh sama halnya dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan, kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Kedua, sesuatu yang benar itu adalah suatu hal yang benar-benar atau betul-betul demikian halnya. Semisalnya nih, kebenaran diajarkan agama. Yang ketiga, kejujuran, kelurusan hati itu misalnya kadang ada tuh seorang yang bersanksi atas kebaikan atau kebenaran hati gitu kan. Nah itu paham nggak? Apa? Sekarang aku deh yang nanya sama kamu, Din. Apa tuh? Kan ada tuh 3 hal yang dibahas dalam teori pengetahuan kebenaran yang ada dalam sejarah filsafat. Kamu bisa kasih tahu nggak apa aja? Tolong dijelasin dong. Ini ya sih. Pertama tuh dasar pengetahuan. Dasar pengetahuan itu mempertanyakan apakah yang menjadi penyebab manusia mengetahui segalanya sesuatu. Yang kedua itu batas pengetahuannya, mengenai batas pengetahuan dipermasalahkan sejauh mana keluasan manusia sebagai subjek mengetahui sesuatu. Yang ketiga itu objek pengetahuan difokuskan pada pernyataan apakah yang menjadi sasaran mengetahui tersebut atau objek. Nah itu, apakah kamu paham? Paham, terima kasih. Saya boleh nanya nggak? Kamu bisa nggak jelasin jenis-jenis kebenaran dalam sejarah filsafat? Nah, jenis-jenis kebenaran itu ada kebenaran aktual atau kebenaran empirik. Nah, kebenaran empirik itu kebenaran yang merupakan kesesuaian antara sebuah pendapat dari hal yang ada di alam, keadaan, dan hubungan yang nyata. Nah, yang kedua itu kebenaran formal, logis, dan intensional. Kebenaran menurut definisi merupakan hasil pemikiran yang logis dan masuk akal. Nah, yang ketiga itu kebenaran ideal, normatif, atau etik. Kebenaran yang tidak dapat dicapai dengan menguji konsistensinya terhadap kenyataan atau logika semata. Yang keempat, kebenaran transendental, metafisika, absolut. Nah, kebenaran dasar realita yang dicapai melalui filsafat mengenai hal absolut transendental berarti menonjolkan hal-hal yang bersifat rohani. Begitu kira-kira sih. Oke, apakah Anda paham? Sip, mau nanya boleh nggak? Boleh. Ini kan ada penemuan kebenaran kan, ada 2 tuh kan. Nah, penemuan non ilmiah sama pendekatan ilmiah. Bisa nggak jelasin salah satu dari masing-masing kebenaran tersebut? Penemuan non ilmiah itu satu ada secara kebetulan. Secara kebetulan ini dapat diandaikan ketika manusia mengetahui tentang api yang diperoleh secara kebetulan. Contohnya, mungkin
suatu ketika pada masa lalu petir menyambar pohon sehingga pohon tersebut hangus dan meninggalkan bara. Dan bara ditemukan manusia ketika dipegang terasa panas, tatkala ditimbulkan dengan ranting kering malah menyala. Di sini manusia kemudian memelihara dan membuat api. Itu satu. Yang kedua, penemuan kebenaran dengan akal sehat atau bisa disebut common sense. Akal sehat ini kayak bisa dibilang konsep dan bagan yang memuaskan untuk kegunaan praktis bagi manusia. Bagan konsep adalah seperangkat konsep yang dirangkaikan dengan dalil-dalil, hipotesis, dan teori. Contohnya, sekitar abad ke-19 banyak pendidik yakin bahwa hukuman merupakan alat utama dalam pendidikan. Jadi, apabila ada seorang murid yang nakal atau tidak mengerjakan tugas, dia akan diberikan hukuman. Namun, apa yang dianggap benar itu ternyata dianggap salah berdasarkan penelitian psikolog dan pendidikan, di mana yang menjadi alat utama pendidikan adalah ganjaran. Yang ketiga ada prasangka. Prasangka ini penemuan pengetahuan yang dilakukan melalui akal sehat, kebanyakan diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Dengan akal sehat, orang cenderung ke arah perbuatan generalisasi yang terlalu dipaksakan sehingga hal ini menjadi sebuah prasangka. Dan kedua tuh apa ya tadi, pendekatan ilmiah ya. Nah, pendekatan ilmiah ini merupakan suatu penelitian yang berdasarkan suatu teori tertentu. Pendekatan ilmiah berbeda jauh dengan penemuan kebetulan atau coba-coba, di mana dilandasi dengan penelitian yang sistematis, terkontrol, dan tentunya berdasarkan data empiris. Artinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun penelitian memiliki batasan tersendiri, yaitu syarat-syarat ilmiah. Di antaranya, satu ada sistematis, itu metode, hasil, susunan harus logis. Yang kedua bersifat universalis, terbuka bagi siapa saja. Yang ketiga ada objektif, berdasarkan kenyataan, tidak mengalami bias karena adanya prasangka subjektif. Keempat ada diverifikasi, semua pihak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dapat memverifikasi penemuan ilmuwan tersebut. Kelima ada progresivitas, itu sebuah jawaban ilmiah barulah benar-benar memiliki sifat ilmiah, manakala jawaban tersebut mengandung masalah baru atau menimbulkan masalah baru. Itu ya. Din, menanya nih. Apa tuh sih? Apa aja yang kamu tahu tentang bentuk dari sistem filsafat dalam upaya mencari kebenaran filsafat yang dibagi dalam beberapa sistem aliran atau sistem lah? Yang saya tahu tuh realisme itu. Realisme adalah aliran filsafat yang mempercayai bahwa sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri dan pada hakikatnya tidak terpengaruh oleh seseorang. Yang kedua itu ada naturalisme. Naturalisme itu menyatakan bahwa alam kodrat adalah seluruh kenyataan, bukan adik kodrati. Yang ketiga itu positivisme. Positivisme itu merupakan lawan dari metafisika, bahwa tujuan pengetahuan adalah menggambarkan fenomena yang dialami. Itu sih yang saya tahu. Oke. Din, tahu nggak suatu kebenaran dalam konteks ilmiah dapat diperoleh? Yang aku tahu nih ya, pengetahuan indrawi itu pengetahuan akal budi, pengetahuan intuitif, dan pengetahuan kepercayaan atau pengetahuan otoritatif. Nilai kebenaran bagi positif, benar substantif menjadi identik dengan benar faktual sesuai dengan empirik. Gitu ya Din? Iya. Iya, saya Sin, mau nanya nih, boleh nggak? Apa saja sih karakteristik kebenaran ilmiah? Nah, kebenaran ilmiah itu kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Satu. Nah, di dalam satu itu kriteria pengetahuan itu terbagi 4 macam. Pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, pengetahuan agama. Nah, yang kedua, kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik, bagaimana cara atau dengan alat apakah seorang ilmuwan membangun pengetahuannya. Nah, yang ketiga, kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan adalah bagaimana relasi atau hubungan antara subjek dan objek yang mana dominan dalam membangun pengetahuan. Gitu, Din.
Ya, sama-sama. Cin, aku mau nanya deh. Mana ya? Ini bentuk dari sistem filsafat dalam upaya mencari kebenaran filsafat dibagi menjadi berapa aliran sih? Nah, sistem filsafat itu yang untuk upaya mencari kebenaran itu ada 6. Nah, yang satu itu realisme. Nah, realisme itu adalah aliran filsafat yang mempercayai bahwa sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri dan pada hakikatnya tidak terpengaruh oleh seseorang. Nah, yang naturalisme ini menyatakan bahwa alam kodrat adalah seluruh kenyataan, bukan adikodratinya. Nah, yang ketiga, positivisme. Positivisme itu merupakan lawan dari metafisika bahwa tujuan pengetahuan adalah menggambarkan fenomena yang dialami. Nah, yang keempat, materialisme. Aliran materialisme merupakan aliran resmi komunisme yang menganggap semua bersifat material. Nah, yang kelima, idealisme. Nah, aliran idealisme ini berusaha menjelaskan sebuah objek dalam alam dan pengalaman sebagai penyataan pikiran, dan kadang menambahkan pengalaman tersebut sebagai pengalaman eksistensi yang lebih tinggi. Nah, yang keenam, pragmatisme. Pragmatisme ini menyatakan bahwa hidup manusia adalah perjuangan hidup yang terus-menerus yang syarat dengan konsekuensi praktis. Jadi gitu sih. Terima kasih ya. Baiklah, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semua yang benar itu hanya milik yang di atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.